Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran ini yaitu, adik sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Di video sebelumnya sudah dibahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau adik-adik lupa atau mungkin belum menyimak, silahkan adik-adik klik link yang ada di deskripsi video ini. Ayo adik-adik, kita amati teks visual berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Gajah berjalan menggunakan kaki. Singa berjalan juga menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayapnya. Kupu-kupu juga terbang menggunakan sayapnya. Sedangkan ikan berenang menggunakan sirip. Menurut adik-adik, kalau tumbuhan kira-kira bergerak apa tidak ya? Coba perhatikan visual berikut. Lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Bunga matahari bergerak menuju arah datangnya cahaya matahari. Pucuk tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Ada lagi akar tumbuhan bergerak ke bawah senantiasa menuju ke arah air. Sekarang coba adik-adik menutup hidung dan mulut selama 20 detik. Tidak menghirup udara. Dapatkah adik-adik melakukannya? Bagaimana rasanya? Kalau adik-adik dapat melakukannya, tentu saja adik-adik akan merasakan sesak. Karena kita semua adalah makhluk hidup. Kita semua perlu bernapas. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea. Sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan bernama stomata. Berikutnya, coba adik-adik cari di buku atau diskusikan dengan teman atau saudara, apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang dan juga trakea. Apakah adik-adik pernah mengukur tinggi badan? Kalau iya, apakah tinggi badan adik-adik dari kelas 1 SD hingga kelas 3 sekarang masih tetap sama? Kalau tidak dan mengalami penambahan tinggi badan, itu artinya adik-adik mengalami pertumbuhan. Nah, itu juga salah satu ciri makhluk hidup. Lalu, pernahkah adik-adik mengamati pertumbuhan hewan di sekitar? Kalau iya, coba tuliskan hasil pengamatanmu. Adik-adik, ibu kita telah melahirkan kita semua dengan susah payah dan penuh perjuangan. Oleh karenanya, kita harus berbakti ya terhadap ibu dan juga bapak kita. Nah, ibu yang melahirkan bayi itu menunjukkan bahwa makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Hewan pun berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang dengan cara bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Coba adik-adik mencari tahu nama hewan dan cara perkembangbiakannya, lalu tuliskan dalam tabel berikut. Selanjutnya, coba adik-adik perhatikan teks visual berikut. Di situ ada Edo, Udin, dan juga Beni sedang menyantap makanan. Kemudian, ada kuda yang sedang makan rumput. Lalu, ada juga seorang anak yang sedang menyiram bunga. Semua itu menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan juga air.
Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memerlukan hewan lain untuk makan. Hewan yang memakan tumbuhan untuk dimakan itu disebut dengan hewan herbivora. Sedangkan hewan yang memakan hewan lain disebut dengan karnivora. Ada juga hewan yang memakan hewan lain ataupun daging dan juga tumbuhan seperti manusia. Hewan yang memakan daging dan juga tumbuhan disebut dengan hewan omnivora. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, maka dengan cepat kita akan menutupkan mata. Lalu, daun putri malu juga akan menutup jika disentuh. Ada lagi, buah pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Peristiwa menanggapi rangsang pada binatang contohnya adalah pada kaki seribu. Kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Berikutnya, coba adik-adik buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Yang perlu diingat, kalimat yang baik itu mengandung unsur subjek, predikat, dan juga objek atau keterangan. Kakak contohkan untuk yang kata-kata pertama, berkembang biak. Kakak ambil contohnya adalah ayam. Berarti subjeknya adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalimat tersebut sudah mengandung unsur subjek, predikat, dan keterangan. Untuk yang selanjutnya, silahkan adik-adik mencoba sendiri ya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Untuk itu, kita harus bersyukur atas karunia Allah yang maha luas ini. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, taat terhadap perintah Tuhan dan senantiasa menjauhi larangannya. Selain itu, juga saling menghargai terhadap kepercayaan orang lain. Alhamdulillah, sekian pembelajaran di video ini. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.